Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama kami. Bus tabrak truk box di Tol Gempol Pasuruan, 1 korban tewas. Pohon besar tumbang dan timpa rumah di Ponorogo, rusak 2 motor dan barang elektronik. KPK geledah 2 rumah anggota DPD RI Lanyala Mataliti di Surabaya. Sebuah bus penumpang umum menabrak truk box di Jalan Tol Gempol Pasuruan Senin pagi. Pengemudi bus tewas sementara 4 penumpangnya terluka. Kecelakaan itu juga menyebabkan 1 ruas jalan tol ditutup sementara. Kecelakaan maut terjadi dan terekam video amatir Senin pagi di ruas Jalan Tol Gempol Pasuruan, Kecamatan Pohjentre, Kota Pasuruan. Kecelakaan melibatkan sebuah bus penumpang dengan truk box yang sama-sama melaju dari arah Surabaya menuju Probolinggo. Truk box yang berada di lajur kiri atau lajur lambat tiba-tiba ditabrak bus penumpang dari arah belakang. Kerasnya benturan menyebabkan kedua kendaraan terseret dan menabrak guardrail atau pagar pembatas hingga pindah jalur ke arah berlawanan atau jalur Probolinggo-Surabaya. Bagian depan bus rusak berat dan pengemudinya Diono, warga Probolinggo, tewas ketika di lokasi kejadian. Habis keluar dari rest area, baru jalan kan 4 kiloan dari jalur kiri. Terlalu lambat tadi ya? Terus habis itu? Ya kerasa tahu nabrak kenceng banget, langsung nambah kecepatan mobil, tahu-tahu tuh kenceng. Pas kabinnya lagi pas jadi kedorong kayanganan terus. Tempat turun kabin ngangkat udah nggak bisa melihat apa-apa. Langsung disitu dari belakang berarti. Selain menyebabkan sopir bus tewas, 4 penumpang bus terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Sudarsono, Kota Pasuruan. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat pengemudi bus kurang berhati-hati hingga menabrak bagian belakang truk yang berjalan lambat. Untuk memastikan penyebab kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan Kota masih menyelidiki peristiwa ini dengan melakukan olah TKP. Untuk kejadian singkat bahwa bus Akas ini dari arah Surabaya menuju ke arah timur, kebetulan untuk penyebab kejadian laka lantas masih kita identifikasi, masih kita lakukan pendalaman kembali karena sopir bus kebetulan meninggal dunia. Kebetulan untuk di dalam bus itu sendiri ada 4 penumpang lainnya yang saat ini sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit RSUD Purworejo. Akibat kecelakaan, jalur A, Tol Gempol Pasuruan sempat ditutup sementara untuk evakuasi bangkai kendaraan serta barang muatan truk yang tumpah di jalan. Dan di Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Tebing batu setinggi 20 meter di jalur lintas selatan JLS di Tulungagung tiba-tiba longsor. Material longsor berupa batu besar membuat arus lalu lintas Tulungagung menuju Trenggalek terganggu. Jalur lintas selatan atau JLS di kilometer 10.800 di Desa Kebu Ireng, Kecamatan Besuki, Tulungagung tertimbun longsor Sabtu malam. Material batu berukuran besar menutup 2/3 badan jalan dan membuat arus kendaraan terganggu. Diketahui material longsor berasal dari tebing setinggi 20 meter. Sehingga demi keamanan dan khawatir terjadi longsor susuran, jalur di pertigaan JLS sempat ditutup. Pada Minggu pagi, alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor, sehingga lokasi bisa dilewati mobil pribadi. Namun untuk kendaraan besar seperti bus, masih belum bisa melewati jalan tersebut. Separuh 2/3 badan jalan, jadi masih bisa dilewati kendaraan roda 4 awalnya, namun bus belum bisa. Namun kemudian setelah dikerjakan oleh PTHK ini sudah bisa melintas bus, namun masih 1 jalur. Mulai jam berapa dan? Pengerjaan evakuasi mulai jam 9, jadi mulai jam 9 oleh PTHK. Dan sebetulnya mau kita hubungi juga BPBD sudah datang, namun demikian PU juga sudah datang. Tapi yang jelas untuk pekerjaan akan tetap dilakukan sampai
jalan normal kembali. Ini sebelumnya hujan deras. Hujannya tidak terlalu deras, cuma gerimis karena tekstur batuannya yang sangat labil dan air mengalir terus, itu mengakibatkan longsor. Mengingat kondisi tebing yang labil, longsor susulan masih berpotensi terjadi jika cuaca hujan. Guna mempercepat penyingkiran material longsor, petugas juga mendatangkan alat berat pemecah batu. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Diterjang hujan deras, sebuah pohon besar berusia ratusan tahun di Ponorogo tumbang dan menimpa rumah warga. Akibatnya beberapa barang penghuni rumah rusak, seperti 2 motor, barang elektronik, dan merusak perabot rumah tangga. Pohon pule berusia ratusan tahun roboh dan menimpa rumah Pasutri, Rusik, dan Layem di Desa Begiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo Senin pagi. Dibantu anggota TNI, Polri, warga langsung berupaya memotong material pohon dan evakuasi barang penghuni rumah yang rusak, juga upaya menyelamatkan perabot yang masih bisa digunakan. Pohon pule ini tumbang setelah diguyur hujan deras malam. Selain merusak rumah dan perabot 2 motor dan barang elektronik milik korban hancur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Itu cuma dengarnya sudah roboh. Sudah roboh? Ya, sudah roboh itu baru berak itu saya baru dengar. Kalau saya lari itu sudah belakang rumah itu sudah hancur semua. Itu waktu kejadian Ibu lagi ngapain? Duduk di dapur, baru pulang dari kebun. Masih duduk, baru datang. Selain merusak fasilitas rumah saudara Pak Rusek, itu juga merusak badan jalan talut yang ada di bawah pohon tersebut. Hingga Senin siang warga masih gotong royong menyingkirkan material dan batang pohon yang tumbang. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Balon udara berpetasan kembali membawa petaka di Tulungagung. 1 rumah warga rusak akibat ledakan petasan yang jatuh dari balon udara. Dari penyelidikan polisi, balon tersebut diterbangkan 500 meter dari rumah korban. Bangunan rumah milik Marsini warga Desa Suruhanlor, Kecamatan Bandung, Tulungagung rusak akibat terkena ledakan petasan yang jatuh dari balon udara. Kerusakan parah terjadi pada bagian atap rumah. Genting di atas kamar tidur rontok dan langit-langit rumah jebol di beberapa titik. Polisi langsung melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara. Saat kejadian, Marsini tengah menyapu halaman dan menyaksikan balon udara dari arah barat terbang tidak terlalu tinggi. Ledakan petasan terjadi sebanyak 3 kali. 2 petasan meledak di udara dan 1 petasan besar seukuran lengan orang dewasa jatuh dan meledak di atap rumahnya. Mercon yang kecil-kecil itu mulai meledak, saya juga sempat melihat itu. Nah, tapi balon itu kayaknya enggak terlalu tinggi. Nah, di sekitar rumah almarhum Pak Cari itu meledak yang pertama. Terus kemudian agak ke sini meledak lagi yang kedua. Saya itu masih di depan rumah tapi saya mulai takut karena mulai besar ya suaranya. Nah, yang ketiga itu besar sekali, saya enggak tahu kalau rumah saya yang kejatuhan malah. Saya malah tahu dari tetangga sebelah kalau rumah saya hancur itu. Jadi saya hanya tahunya plafon yang depan rumah, aduh rumah saya plafonnya ikut rontok, ngoten. Begitu melihat ke dalam di kamarnya ada hancur. Dari hasil penyelidikan polisi, balon udara berpetasan yang merusak rumah warga tersebut diterbangkan oleh sekitar 15 remaja dari tengah persawahan Desa Mergayu yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah korban. Polisi telah mengantongi identitas para terduga pelaku dan akan mengusutnya lebih lanjut. Dari lokasi diperkirakan hampir 500-an meter dari lokasi jatuhnya balon udara maupun jatuhnya petasan. Melihat kerusakan yang terjadi saat ini di rumahnya saudari Marsini, kami merasa kasihan dengan rusaknya rumah yang begitu parah, yang notabene dalam hal ini perlu adanya kesegeraan perbaikan mengingat hari ini musimnya musim penghujan. Maka itu saya akan koordinasi dengan Forkopimcam, dengan perangkat desa nantinya untuk segera gotong royong memperbaiki jangan sampai kerusakan ini berakibat lebih parah lagi dengan adanya datangnya musim penghujan. Kerusakan rumah warga akibat balon udara dan petasan masih terjadi di wilayah Kecamatan Bandung, meski polisi gencar melakukan razia.
Terakhir, petugas menyita 15 balon udara ilegal berukuran tinggi rata-rata 20 meter, serta 1 karung petasan. Sebelumnya pada Rabu 2 April, kasus serupa terjadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dalam kejadian tersebut, rumah dan mobil warga rusak dengan estimasi kerugian 100 juta rupiah. Polisi menetapkan 7 orang tersangka, 5 diantaranya masih di bawah umur. Danus Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah anggota DPD RI Lanyala Mataliti di kawasan Wisma Permai Barat, Surabaya, Senin siang. Penggeledahan diduga terkait pengembangan kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur dengan tersangka mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Usai penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, rumah anggota DPD RI Lanyala Mataliti yang juga Ketua Ormas Pemuda Pancasila Jawa Timur di kawasan Wisma Permai Barat, Surabaya, Senin siang dijaga oleh puluhan anggota Ormas Pemuda Pancasila. Penggeledahan ini diduga merupakan pengembangan penyelidikan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Usai mendatangi rumah mantan Ketua DPD RI, KPK langsung pergi. Menurut Rahmat Amrullah, perwakilan keluarga Lanyala Mataliti, ada sekitar 15 anggota KPK melakukan penggeledahan di 2 rumah milik Lanyala di kawasan Jalan Wisma Permai Barat. Penggeledahan dilakukan selama 2 jam sekitar pukul 10 pagi sampai pukul 12 siang. Kita pada prinsipnya adalah orang yang taat dan patuh pada hukum. Kooperatif, kalau KPK datang ya dengan surat tugasnya juga sudah ditunjukkan, ya sudah biarkan KPK menjalankan tugas. Kita tidak menghalangi. Tadi 2 rumah berarti yang digeledah, Pak? Ada 2 rumah yang diperiksa. Oke, yang dibawa ke KPK apa, Pak? Tidak ada. Ada berita acaranya. 2 berita acara rumah LA39 dan berita acara rumah yang di belakangnya semua sudah ada, menyatakan tidak ada barang ataupun uang yang berkaitan dengan kasusnya Pak Kusnadi, tidak ada. Berapa lama, Pak? Berapa lama penggeledahannya, Pak? Kurang lebih 2 jam. Saat penggeledahan, rumah hanya dihuni asisten rumah tangga dan petugas keamanan. Sementara Lanyala tidak berada di rumah karena masih beraktivitas sebagai anggota DPD RI. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Aparat Polres Tuban menertibkan belasan remaja di Kabupaten Tuban yang akan menggelar balap. Selain ditilang sebagai efek jera, polisi juga memberi hukuman para remaja untuk mendorong motor sejauh 3 km lebih. Para remaja yang kedapatan melakukan balap liar dihukum mendorong sepeda motornya sejauh 3,5 km di Jalan Protokol Tuban menuju ke kantor Polres Tuban. Setibanya di kantor Polres, petugas mendata para remaja dan memberi sanksi berupa tilang karena selain melanggar lalu lintas, 11 motor yang tidak sesuai standar seperti menggunakan knalpot brong atau bersuara keras disita polisi. Polisi juga masih mendalami beberapa remaja yang ditangkap ini karena diduga ajang balap liar ini juga dijadikan ajang perjudian. Kita dapat informasi di daerah Palang, Dendung Musuh juga ada balap liar, ada taruhannya. Taruhannya informasinya 5 juta. Tapi pas kita ke sana sudah dibubarkan sama rekan dari Polsek Palang. Tadi sudah agak ngumpul, kita ambil tindakan juga. Beberapa motor yang ketinggalan kita suruh menuntun sampai dengan pertigaan Manunggal. Motor yang terjaring razia ini sementara disita petugas dan baru bisa diambil kembali oleh pemiliknya dengan membawa surat-surat lengkap mengganti knalpot standar. Sapari Ranujaya melaporkan dari Tuban. Ya, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam program Berita Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.